Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Laude Apu Rajab Nadia di channel YouTube Rajab Nadia Official. Alhamdulillah, semoga kita yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat dan di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu item yang dikembangkan dalam channel ini adalah informasi tentang kegiatan perikanan, baik itu perikanan secara umum, budidaya maupun aspek bisnis. Sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sehingga mendukung keberlanjutan dari video-video yang akan disajikan dalam channel ini. Alhamdulillah, sebagaimana biasa, setelah saya menyelesaikan beberapa tugas penting di kampus, maka saya akan sedikit berbincang-bincang terkait beberapa hal yang berkaitan dengan substansi yang akan saya sampaikan di setiap tayangan video. Sekarang tepatnya pukul 2 dini hari. Sebagaimana biasa, kita akan memanfaatkan waktu di keheningan dini hari sehingga kita bisa lebih fresh dalam memberikan penyampaian yang produktif dan konstruktif. Sebagaimana saran dari kawan-kawan agar saya menyajikan video yang spesifik yang berkaitan dengan budidaya perikanan, maka pada video kali ini saya akan menyajikan informasi yang berkaitan dengan budidaya ikan nila larasati. Yang menjadi perhatian kita ketika kita memulai sebuah usaha, terutama budidaya ikan air tawar, maka yang perlu kita perhatikan adalah lokasi budidayanya, kemudian jenis komoditinya, yang ketiga adalah peluang pasarnya. Ini perlu kita perhatikan karena berbicara tentang aspek keberlanjutan dari budidaya. Karena bagaimanapun juga usaha budidaya yang kita coba gagas, kita coba desain, dan kita coba laksanakan, diperlukan suatu hilirisasi yang namanya bisnis, maka pasar itu harus menjadi bahan pertimbangan kita dalam memilih komoditas yang sesuai untuk kita kembangkan dalam usaha budidaya perikanan. Pada video kali ini saya sedikit mengurai terkait dengan pengalaman saya. Alhamdulillah, usaha budidaya perikanan ini telah saya jalani sudah 9 tahun, dan banyak jenis ikan yang telah saya kembangkan, dan itu semua berkenaan dengan permintaan pasar, sehingga pada setiap kali produksi saya melakukan modifikasi, baik itu teknis budidaya maupun kolam budidayanya. Termasuk juga saya mengantisipasi beberapa komoditi ikan air tawar sehingga ada keterpenuhan dari permintaan di pasar. Salah satu budidaya yang saya fokus hari ini adalah budidaya ikan nila larasati. Ikan nila larasati adalah salah satu varian dari ikan nila, yang mana ikan nila larasati ini hasil perkawinan silang antara nila pandu dan nila kunti. Ikan nila larasati ini memiliki keunggulan yang luar biasa dibandingkan dengan varian ikan nila lainnya. Salah satu keunggulan adalah ikan nila ini memiliki performa pertumbuhan yang cepat. Kemudian dagingnya tebal, dan dalam dunia perikanan dikenal ikan nila ini adalah salah satu komoditas ikan air tawar yang diproyeksikan akan menggantikan
kekurangan bahan baku stok ikan kakap merah, karena daging ikan nila larasati ini mirip-mirip ikan kakap merah. Oleh karena itu ikan nila larasati ini sangat digemari oleh banyak kalangan, terutama di Jawa, bahkan di Sulawesi. Setelah ikan ini saya bawa di Sulawesi Tenggara, alhamdulillah ikan nila larasati ini pertama kali yang bawa adalah saya, dengan mengembangkan suatu teknis budidaya dengan menggunakan aquaponik. Jadi sekarang ini saya mengembangkan budidaya ikan nila larasati dengan aquaponik. Banyak keuntungan dan keunggulan ketika saya melakukan kegiatan budidaya itu menggunakan aquaponik. Ada dua keuntungan dalam bisnis. Yang pertama, keuntungan bisnis di ikannya, ikan nila larasati. Yang kedua, keuntungan bisnis di sayur-sayuran sebagai konsekuensi dari budidaya aquaponik. Jadi budidaya aquaponik memadukan antara budidaya ikan dan tanaman. Budidaya ikan yang paling menjadi permasalahan kita adalah kualitas air, tingginya amoniak akibat sisa pakan, kemudian feses ikan yang tidak terurai di perairan, dan itu akan menjadi masalah bagi pertumbuhan budidaya ikan nila larasati. Ya, dengan sistem aquaponik akan terjadi filter, kemudian ada terjadi perbaikan mutu kualitas air melalui akar-akar tanaman. Ya, pola seperti ini sudah lama dikembangkan oleh masyarakat, baik itu secara masif maupun secara rumah tangga. Ini merupakan hal-hal yang sangat penting dalam pengembangan budidaya ikan nila larasati. Terkait dengan budidaya ikan nila larasati, saya bercerita tentang bisnisnya. Ini menjadi hal yang sangat menarik ketika saya urai pada malam hari ini, karena ada suatu statement yang sangat menarik. Ketika saya memulai bisnis, orang menyaksikan apakah bisnis ini bisa jalani. Meskipun saya dosen di perikanan, tapi background saya manajemen sumber daya perairan. Ya, dari segi keilmuan, substansi saya tidak lebih detail ke budidaya, sehingga ini akan menjadi catatan-catatan ketika saya memulai usaha. Ya, akan tetapi ada satu hal yang membuat kita dalam mengembangkan bisnis itu yang harus kita miliki adalah keinginan besar untuk maju. Apalagi ya dari rumpun perikanan antara manajemen sumber perairan, budidaya perairan itu satu kesatuan yang irisannya sangat tipis sekali, sehingga tinggal kita implementasikan saja. Bagaimana kita mengimplementasikan teori-teori praktis yang ada di perguruan tinggi sehingga dia bisa menjadi skala usaha dan bisnis yang besar. Ini saya coba kembangkan. Berbicara tentang budidaya ikan nila larasati, yang perlu kita lakukan itu adalah bagaimana kita memilih lokasi yang tepat. Kalau kita mau memelihara ikan nila larasati menggunakan sistem pemeliharaan kolam tanah, tapi ketika kita bicara kolam tanah berarti kita tidak menggunakan teknik budidaya aquaponik. Ya, maka kita memperhatikan sumber air. Ketika kita menggunakan media yang lain seperti kolam beton, bak, atau kolam terpal atau kolam fiber, maka kita yang perlu memperhatikan adalah suplai air tawar untuk budidaya. Ya, suplai air tawar itu bisa kita peroleh dari air yang mengalir, sungai, bisa kita gunakan air tanah, baik itu air galian maupun sumur bor. Tinggal penanganannya secara khusus. Bagaimana penanganannya kita menggunakan air sungai, bagaimana penanganannya kita menggunakan air galian tanah maupun air sumur bor. Ini masing-masing memiliki teknik penanganan yang berbeda-beda. Ini harus kita pahami. Yang kedua, ketika kita pilih kolam beton, ya, seperti saya lakukan hari ini, saya memelihara ikan nila larasati menggunakan kolam beton dengan model teknik aquaponik. Teknologi aquaponik di kolam beton, alhamdulillah telah berhasil saya lakukan. Saya ujikan secara real dalam bisnis itu tahun 2019. Nah, meskipun saya memulai bisnis ini sudah 9 tahun yang lalu, akan tetapi untuk
budidaya ikan aquaponik itu dalam praktisnya itu saya mulai tahun 2019. Ya, budidaya aquaponik itu sangat menarik sekali karena yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita membuat desain kolam itu sendiri. Karena instalasinya itu ada dua, kolam sebagai media pemeliharaan ikan yang utama, kemudian instalasi aquaponiknya. Di situ ada sistem hidroponik yang kita padukan dengan ikan yang disebut dengan aquaponik. Kita menggunakan pipa, kita menggunakan filter, kita menggunakan alat untuk sirkulasi. Nah, inilah yang dibutuhkan dalam usaha budidaya aquaponik itu. Setelah kita mempersiapkan media budidayanya, kolam dan aquaponiknya, maka yang perlu kita perhatikan adalah pemilihan bibit. Ini harus betul-betul kita yakinkan bahwa bibit yang kita gunakan adalah bibit yang berkualitas. Kenapa? Agar kita menghasilkan performa pertumbuhan yang baik, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan pasar. Target pasar itu tercapai, tapi permintaan konsumen itu terpenuhi dengan berbagai kriteria-kriteria ukuran ikan yang kita budidayakan. Dengan bibit yang berkualitas, dengan sistem aquaponik yang kita jalankan, maka kita bisa memproduksi ikan nila larasati dalam kolam aquaponik itu hanya membutuhkan waktu masa produksi 3 bulan. 3 bulan kita sudah panen. Artinya kita bisa mempersingkat waktu pemeliharaan ikan nila yang secara normal 5-6 bulan, tapi dengan model aquaponik kemudian kita kembangkan nila larasati yang performa pertumbuhannya cepat, maka kita bisa panen hanya 3 bulan. Ini keuntungannya. Ketika kita mempersingkat masa pemeliharaan, maka itu berdampak pada aspek modal, ya, terutama untuk kebutuhan pakan ikan itu sendiri. Ini menjadi penting. Kemudian setelah kita memperhatikan aspek bibit, maka penanganan bibit itu pada saat awal kita melakukan pemeliharaan ini juga penting. Karena terus terang saja bibit ikan nila larasati ini sampai saat ini kita belum bisa memproduksi secara massal, sehingga kita harus melakukan permintaan dari Pulau Jawa. Ya, saya juga sampai saat ini dalam produksi saya coba padukan ikan nila larasati yang saya kembangkan sendiri dan bibit ikan yang saya datangkan dari Pulau Jawa. Pada saat kita mendatangkan ikan dari Pulau Jawa, maka pada saat tiba di lokasi budidaya, maka adaptasi itu sangat penting sekali. Ya, untuk apa? Untuk kelangsungan hidup bibit itu. Karena perlu penyamaan antara kondisi di lingkungan dengan kondisi ikan yang ada dalam kantung bibit yang dikirim dari Pulau Jawa atau dari sumber bibit. Itu menjadi penting. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah pakan. Nah, inilah yang menjadi catatan-catatan penting yang menjadi rahasia kita dalam mengembangkan bisnis budidaya ikan nila larasati dengan aquaponik. Pakan, ya. Kita tidak serta-merta memberikan pakan tanpa memperhatikan masa pemeliharaan. Mulai dari pada saat kita awal penebaran, kemudian bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu memiliki jenis dan ukuran pakan yang berbeda-beda, dan ini kita harus tahu. Ya, kenapa? Karena kebutuhan pakan itu sangat ditentukan oleh kondisi ikan. Ya, pakan dan ukurannya itu sangat ditentukan oleh ukuran bukaan mulut ikan, sehingga kita tidak serta-merta memberikan pakan ikan begitu saja tanpa memperhatikan kondisi ikan. Ini dalam pemeliharaan itu penting. Ya, kemudian bagaimana dengan bisnisnya? Ketika kita bicara tentang bisnis ikan nila larasati yang kita kembangkan dalam budidaya aquaponik, maka kita akan memperhitungkan bahwa ikan nila larasati memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan dengan varian ikan nila yang lainnya. Artinya dari aspek volume kita lebih untung.
Iya, dan ikan yang Larasati untuk wilayah Kota Kendari itu relatif harganya di atas dari ikan nila-nila varian lainnya. Iya. Kalau selama saya eh, berbisnis ikan nila Larasati, dari hasil penjualan, jika saya bandingkan dengan ikan nila gift yang selama ini sebelum saya gunakan ikan nila Larasati, itu harganya berbeda. Iya, itu 2 kali lipat dari harga di pasaran. Kemudian bagaimana permintaan konsumen? Ya, ketika kita melakukan usaha skala rumah tangga, pasarnya tidak menjadi masalah. Ya, nah, dan itu saya sudah buktikan selama saya mengembangkan usaha budidaya ikan nila Larasati dengan aquaponik itu, pasarnya tidak menjadi masalah. Ya, permintaan konsumen itu malah lebih dulu dibandingkan dengan kemampuan ikan untuk panen. Ini juga menjadi perhatian kita dalam mengembangkan usaha. Artinya kita sudah harus memperhitungkan berapa jumlah ikan yang dipelihara, eh, kemudian ditargetkan dalam panen itu berapa kilo, kemudian konsumen kita permintaannya berapa kilogram. Ini kita sudah harus perhitungkan sehingga ikan itu mampu memenuhi kebutuhan pasar. Kemudian ada stok yang harus kita siapkan untuk melakukan produksi. Saya ketika setiap kali produksi, yang pertama saya lakukan sebelum saya lempar ke pasar itu, saya harus memilih ikan-ikan yang layak panen, yang memiliki performa yang paling bagus, jantan dan betina. Ya, saya pisahkan. Biasanya saya pisahkan itu 2:1. Ya, lebih banyak betina, 2:1. Kemudian saya pisahkan di kolam khusus untuk pemijahan. Jadi saya pisahkan, ini menjadi cerita yang menarik juga ketika saya memisahkan itu, dan akan saya sajikan di video-video ya yang lainnya. Kemudian lanjut dari itu, bagaimana dengan kualitas daging dari ikan nila Larasati ini? Memang awalnya dalam mengembangkan usaha ikan nila Larasati ini, yang ada dalam pemikiran saya, bagaimana saya meyakinkan kepada konsumen agar yakin bahwa ikan ini memiliki kualitas yang sangat bagus. Ya, sehingga promosinya itu sangat luar biasa saya lakukan, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Ini terus saya lakukan karena ini berkaitan dengan hilirnya dari usaha budidaya itu. Ya. Kemudian setelah terjadi dalam ranah bisnisnya, ketika di pasar, ternyata para konsumen itu sangat menyukai ikan nila Larasati ini karena performa dagingnya itu tebal, kemudian rasanya itu enak, kemudian segar, ya, sehingga mereka tidak satu kali dalam memilih ikan nila Larasati. Pasar yang saya sasar selama ini itu belum mencapai perusahaan, baru kerabat, kawan, tetangga, lingkungan sekitar itu sudah memenuhi kebutuhan produksi saya dalam satu kali tahap produksi. Artinya dari segi bisnis itu cukup luar biasa untuk kita kembangkan. Maka mudah-mudahan yang mendengarkan video ini bisa berpikir untuk mengembangkannya di rumah. Tidak perlu lahan yang luas. Bicara aquaponik, ya, kita punya lahan di pekarangan misalnya, atau kita tinggal di perumahan, ada lahan sisa misalnya 5x6, kita bisa buat dalam peta-peta kecil. Jadi sistem aquaponiknya itu tidak membutuhkan lahan yang luas, ya, akan tetapi dia pada tebar. Kenapa? Karena di situ memang kita sudah atur sirkulasi, kemudian kita sudah hitung bagaimana kemampuan tanaman untuk menangkap, mengurai, sehingga air yang dikembalikan dari air yang kembali ke kolam dengan proses sirkulasi itu bisa aman, kemudian mampu mengurai amoniak yang ada dalam kolam.
Ini menjadi hal yang sangat menarik juga. Bagaimana dengan kita memulai usahanya? Saya selalu menyampaikan kepada kawan-kawan, ya, kebetulan banyak kawan-kawan saya ini yang sering datang ke kolam, ya, melihat-lihat bagaimana usaha budidaya yang saya lakukan, ya. Dengan melihat-lihat, kemudian mempelajari, kemudian kita diskusi, ya, ada motivasi. Ya, kita cukup melakukan usaha budidaya aquaponik itu dengan menggunakan kolam terpal. Kalau kita punya keterbatasan modal, ya, dengan modal terpal biasa, dengan desain kayu, kita buat kotak, kemudian kita buat dia punya aquaponiknya menggunakan pipa paralon, kemudian kita siapkan media tanamannya, kemudian kita siapkan bibitnya, kita lakukan pemeliharaan. Dengan menggunakan kolam terpal saja kita bisa menghasilkan uang. Iya. Bagaimana kalau kita memiliki lahan atau kita sudah memiliki kolam, ya, tinggal kita optimalkan saja. Ya, bahwa bisnis usaha budidaya ikan nila larasati itu menjanjikan. Bisnis budidaya ikan nila larasati ini itu dapat dilakukan di mana saja, dan ini menjadi salah satu bisnis perkotaan, terutama di lahan-lahan yang sempit. Kalau di pedesaan tidak masalah, ya, tidak mesti harus budidaya aquaponik. Kita budidaya kolam biasa saja kita bisa kembangkan ikan nila larasati, bahkan itu lebih optimal. Akan tetapi model-model aquaponik ini sangat cocok dikembangkan di daerah perkotaan. Kenapa sangat cocok dikembangkan di daerah perkotaan? Karena lahan sempit, kemudian sumber air terbatas. Kita bisa memanfaatkan sumber air galian, baik itu galian sumur maupun sumur bor. Kita bisa memanfaatkan itu, kita bisa optimalkan. Dengan aquaponik kita bisa hemat air. Kenapa? Kita tidak akan melakukan pergantian air secara terus menerus, tapi dengan memanfaatkan budidaya aquaponik ini, air itu akan terurai dengan sendirinya dengan pemanfaatan tanaman itu. Sehingga air yang kembali ke kolam itu bisa menjadi aman untuk ikan, ya. Terutama kita misalnya di wilayah Kota Kendari ini masih banyak lahan, tidak masalah. Akan tetapi kita sudah punya perumahan yang banyak. Bagi kawan-kawan semua yang ingin melakukan usaha budidaya, yang tinggal di perumahan itu bisa kolam terpal, kolam beton, tinggal didesain saja, ya. Bukan hanya ikan nila larasati, kalau mau mengembangkan banyak komunitas yang lain, tapi malam hari ini saya bicara ikan nila larasati, ya. Memang secara umum saya punya beberapa komunitas, tapi saya lebih fokus untuk ikan nila larasati karena ini sangat menarik untuk kita kembangkan, baik untuk pemula seperti saya maupun kawan-kawan petani ikan air tawar yang sudah menjadi mata pencaharian tetapnya di situ. Ikan nila larasati adalah salah satu pilihan yang tepat karena memiliki performa pertumbuhan yang cepat, kemudian dagingnya tebal, kemudian masa pemeliharaannya bisa mencapai 3 bulan dengan penanganan yang baik, kemudian dengan menggunakan aquaponik atau budidaya kolam tanpa menggunakan aquaponik bisa. Kita bisa menggunakan pemeliharaan secara tradisional, kita bisa menggunakan budidaya aquaponik, dan kita juga bisa menggunakan bioflok. Ya. Untuk bioflok lain-lain ceritanya karena saya melakukan usaha budidaya juga, ada yang bioflok, ada yang biasa, dan ada juga yang aquaponik. Ini semua saya lakukan berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan selama saya menjadi dosen. Meskipun saya dosen manajemen sumber daya perairan, tapi riset-riset saya yang kerjasama dengan pemerintah pusat itu lebih banyak pengembangan budidaya ikan air tawar, terutama ikan nila larasati. Alhamdulillah ini bisa kita jadikan dalam skala bisnis yang kecil maupun yang sedang. Kalau bicara besar itu kita sudah harus mempunyai lahan yang besar, kita semua infrastruktur budidayanya itu sudah harus terpenuhi dan sudah memenuhi kebutuhan perusahaan. Ya, saya bercerita bahwa budidaya aquaponik yang saya lakukan itu masih skala kecil, skala rumah tangga, tapi sudah mampu memenuhi kebutuhan pasar dan keuntungan itu sudah sangat bagus. Nah, menurut saya keuntungan yang sangat bagus dalam budidaya ketika kita bisa menghasilkan keuntungan.
Ya. Dan kita bisa melakukan kegiatan produksi lagi tahap berikutnya dengan modal dari keuntungan yang ada. Saya kira itu. Janganlah setiap kali produksi kita pinjam uang, setiap kali produksi kita pinjam uang. Itu bukan budidaya yang berkelanjutan, tapi itu budidaya habis-habisan. Nah, saya mendorong budidaya aquaponik itu bisa dilakukan di kolam terpal maupun di kolam beton. Ya. Kalau kita ingin menjadikan itu sebagai hobi atau iseng-iseng atau hanya sekedar memanfaatkan lokasi, tidak masalah. Iya, kita hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga itu sudah cukup. Kalau kita hanya iseng-iseng, tapi kalau kita masuk pada skala bisnis, kita harus memperhatikan seperti apa yang di awal saya sampaikan sebelumnya. Saya kira demikian bincang-bincang kita yang berkaitan dengan budidaya ikan nila larasati. Insya Allah di video berikutnya saya akan lebih fokus untuk menunjukkan secara khusus bagaimana performa budidaya ikan nila larasati dengan menggunakan aquaponik. Secara khusus saya akan sampaikan. Kemudian di video yang lain yang berikutnya juga saya akan mengurai bagaimana kita budidaya ikan nila larasati dengan menggunakan biofloc. Ya, ini juga penting karena ini juga luar biasa hasilnya. Karena produktivitas usaha itu bisa kita capai dan hasilnya luar biasa. Saya kira tinggal kita memulai. Ya, apakah kita memulai untuk sebuah usaha atau kita memulai untuk sebuah hobi atau kita mulai untuk sebuah iseng-iseng hanya untuk memanfaatkan lokasi, hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah. Saya kira silakan kita yang menentukan semua. Kita mau pilih yang mana. Yang jelas usaha budidaya ikan nila larasati memberikan keuntungan yang sangat besar, dapat dilakukan di mana saja, siapapun bisa melakukan. Terima kasih dengan menyaksikan video ini. Jangan lupa kembali saya mengingatkan kepada kita semua bahwa insya Allah saya akan menyajikan video-video yang lebih substansif dan lebih detail berkaitan dengan usaha budidaya ikan nila larasati, sehingga dukungan kawan-kawan semua terhadap channel ini Rajab Nadia Official itu sangat berarti sekali untuk keberlanjutan video-video selanjutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan motivasi untuk memulai usaha budidaya ikan nila larasati dengan aquaponik. Salam aquaponik, jangan lupa bahagia. Jangan lupa ikan itu sangat penting untuk tubuh kita. Makan ikan itu sangat baik untuk kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.